Assalamualaikum. Waalaikumsalam Farah. Minal Maaf aidin. lahir batin. Hafiz, saling dong baik dulu. Ih, Hafiz besare. Farah, dalam tas tuh apa? Besar sampai itu katupa. Ini Hafiz pe doi THR. Doi THR, seberapa rumah batamu nih. Doi itu jangan lipa-lipa begitu kak. Di momen lebaran ini dijadikan momen untuk memperkuat persatuan rupiah sebagai alat transaksi sehari-hari. Salah satunya dengan menanamkan cinta, bangga, dan paham rupiah sejak dini. Dan merawat rupiah dengan 5J. 5J itu apa Bait? Jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahi, jangan dicoret, dan jangan di stapler. Oh iya itu lagi Hafiz kalau begitu ini doi. Mama isi dalam amplop tong mesti sayangi pe dia. Om Bait, Hafiz pe doi amplop dulu. Nah, bagaimana dengan Sobro? Sudah merawat uang dengan 5J kah belum? Mari ceritakan di kolom komentar dan dapatkan paket berkah dari Bank Indonesia. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik? Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahrin tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pertama-tama marilah kita sama-sama tak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa berzikir kepadanya, senantiasa menganggap bahwa seluruh yang kita miliki termasuk diri kita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu pengakuan akan apa yang Allah ciptakan pada kita, Allah berikan, hendaknya kita selalu tak henti-hentinya mengedepankan dalam kehidupan ini dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Allah tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat tabi'in. Mengakhiri Ramadan tentunya kita sudah melakukan introspeksi terhadap apa yang telah kita lakukan selama melaksanakan ibadah puasa di awal-awal maupun pertengahan bulan suci Ramadan. Nah, apa yang telah kita lakukan harusnya menjadi bagian dari perisai kehidupan kita, sehingga kita tidak melaksanakan ibadah puasa sebagaimana puasanya orang awam. Kita tidak melaksanakan puasa hanya menahan lapar dan haus atau berhubungan seks di siang hari. Tetapi kita puasa tentunya apa yang menjadi ibadah kita semua harus meningkatkan nilai ibadah puasa kita dengan tetap melaksanakan apa yang dipersyaratkan dalam puasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di penghujung bulan suci Ramadan ini tentunya ada ibadah yang patut kita jaga, yang patut kita tingkatkan kualitasnya sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung yang keluar dari bulan suci Ramadan, pengampunan Allah dan amal-amal kita benar-benar diterima oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran
pada malam atau pada Lailatul Qadar, malam Qadar atau Lailatul Qadar. Allah berfirman ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya malam turunnya Al-Quran itu benar-benar menjadi malam keberkahan bagi alam ini, ya. Nah, dengan menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan, maka bulan suci bulan Ramadan menjadi mulia, ya. Menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi mulia, ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, ya, dan sebagai pembeda, sebagai petunjuk dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang lahir dan yang zahir, yang batin, ya. Kemudian pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan, yang salah satu malam itu apabila kita ketemu dengannya, tentunya kualitas ibadah kita meningkat sampai 1000 bulan. Artinya bahwa umat Nabi Musa, ya, umat Nabi sebelumnya, Nabi Isa dan umat nabi-nabi yang lain umurnya panjang, ya. Mereka ini umurnya panjang, artinya ibadah mereka juga panjang lama sehingga menjadi bekal bagi mereka di akhirat. Tetapi umat Nabi Muhammad umurnya pendek, namun tidak menyurutkan ibadah kita untuk tetap kita persembahkan kepada Allah, tidak menyurutkan semangat kita untuk kita beribadah kepada Allah dengan nilai yang tinggi. Satu malam yang Allah siapkan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW adalah malam Qadar atau Lailatul Qadar, ya. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah malam Lailatul Qadar itu, ya? Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Kemudian Allah menjelaskan, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang kita persembahkan ibadah kita akan menjadi lebih baik atau lebih mulia daripada 1000 bulan. Jangankan baik, sama baiknya dengan 1000 bulan. Ya, jangankan lebih, sama saja atau mendekati 1000 bulan saja sebenarnya kita sudah beruntung karena sudah melampaui usia kita. Umat Nabi Muhammad, jika kita ikut Nabi, ya, usia kita ya kurang lebih 63 tahun, ya, atau paling lebih sedikit, mungkin juga kurang 70, 80 itu sudah bonus bagi orang-orang tertentu saja. Tapi persoalannya adalah apakah ibadah kita sampai mencukupi usia kita? Tentunya tidak, karena kita belum lagi dipotong dengan masa sebelum balik, belum lagi dipotong dengan dosa-dosa kita, waktu-waktu kita berbuat dosa. Maka malam kemuliaan Lailatul Qadar ini hendaknya kita jadikan momen suatu malam yang benar-benar malam emas bagi kita, malam yang benar-benar menjadi primadona seluruh umat Islam, menjadi malam yang dinanti-nantikan untuk beribadah yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Jika kita konversikan ke angka tahun, maka kurang lebih 83 tahun yang kita persembahkan ibadah kita kepada Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa sebaliknya jika kita dalam malam itu, jika kita bertemu dengan malam itu dalam keadaan kita tidak beribadah, maka sesungguhnya kerugian besar menghampiri kehidupan kita dan penyesalan yang sesungguhnya tidak terhingga. Namun jika kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang tinggi, yang banyak, namun kita tidak menyesal, maka sesungguhnya ibadah hidayah belum datang pada kita. Sesungguhnya kita belum menjadi orang yang benar-benar mengutamakan kepentingan akhirat. Lailatul Qadar yang diimpikan oleh semua umat Islam seharusnya menjadi sesuatu yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, ya. Tentunya dengan melaksanakan ibadah qiyamul lail, ibadah malam, salat malam, baik salat wajib berupa maghrib isya, kemudian salat rawatib maupun salat sunat berupa salat tarawih, salat tahajud, salat witir, ataupun salat tobat, salat mutlak, salat yang lain. Perlu kita persembahkan di malam itu. Kemudian kita berzikir kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bila perlu di malam itu kita tidak tidur, tetapi kita benar-benar fokus beribadah kepada Allah, meninggalkan seluruh urusan dunia untuk menghilangkan kecintaan kita kepada dunia dan mendekatkan kecintaan kita kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentunya dengan berzikir kepada Allah, dan itu adalah bagian dari keuntungan yang kita dapatkan. Namun jika kita melewatinya dengan sia-sia, sesungguhnya kerugian besar yang kita dapatkan. Pada malam itu turun para malaikat ruh, ya, para malaikat dan ruh. Tentunya malaikat Jibril yang dimaksud, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan, ya. Allah berfirman, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Tentunya apa yang menjadi pada malam itu, ya, turun pada para malaikat dan ruh, dalam hal ini Jibril sebagai pimpinan malaikat-malaikat yang benar-benar paling dekat dengan Allah, malaikat Jibril termasuk. Dia turun dengan izin Tuhannya untuk apa? Untuk mengatur semua urusan manusia. Dan tentunya kita diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW agar malam itu kita benar-benar pergunakan sebaik mungkin seluruh detiknya, ya, seluruh waktunya, seluruh saat-saat di malam itu hendaknya kita tidak lewatkan. Kita tidak berbicara hal-hal yang sia-sia. Kita tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, hal-hal yang menjadi sesuatu yang menjadi penyebab kerugian kita di dunia dan di akhirat. Hal-hal yang merusak hubungan kita dengan sesama manusia, termasuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam itu jika kita beribadah, kita sholat satu malam saja. Kita sholat 1 rakaat atau 2 rakaat atau 11 rakaat atau 23 rakaat sholat malam, itu akan sama nilainya, bahkan lebih baik daripada kita sholat selama 83 tahun atau lebih dari 1000 bulan. Namun jika kita menggunakannya dengan sia-sia, bahkan dengan dosa, maka dosa tentunya yang kita dapatkan adalah dosa yang nilainya lebih dari 83 tahun atau lebih dari 1000 bulan. Sehingga kita disebut orang-orang yang sia-sia, orang-orang yang merugi, dan karena itu kita tidak boleh melewatkan malam ini dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jangankan kita berbuat, kita berpikir, kita berpikiran negatif saja tentang saudara kita, kita menghardik anak yatim, kita mencaci maki, kita menggibah, kita melihat hal-hal yang dilarang Allah, itu adalah bagian dari dosa yang sesungguhnya jika kita lakukan di malam itu, maka nilai dosanya akan kurang lebih atau lebih dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun lebih. Ini menunjukkan bahwa malam itu adalah malam istimewa, malam bonus buat umat Islam untuk melaksanakan seluruh ibadahnya dengan baik, dengan memiliki kualitas tinggi, sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah. Seluruh muslim diminta untuk tetap mengingat malam yang ini betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kapan malam itu datang? Tentunya berdasarkan hadis-hadis dan pendapat para ulama, hadis-hadis yang kuat dan pendapat para ulama, maka ada yang mengatakan malam-malam ganjil selama 1 bulan penuh, ada yang menyatakan seluruh malam di malam terakhir, dan ada yang mengatakan malam-malam ganjil di malam terakhir, bahkan ada yang mengatakan di sekitar malam 27. Apapun malamnya, malam berapapun jumlahnya, yang penting jika kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan kita malam-malamnya kita isi dengan ibadah kepada Allah, maka kita pasti mendapatkannya. Tidak penting di malam apa atau malam keberapa itu Lailatul Qadar turun atau kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Yang penting kita melewatkan malam-malam kita tidak dengan sia-sia, melainkan dengan ibadah kepada Allah. Dan apalagi di malam-malam terakhir, di malam-malam ganjil yang terakhir atau 10 malam terakhir, maka kita sangat dianjurkan untuk beritikaf di masjid selama 10 hari untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kita baik kuantitasnya maupun kualitasnya, sehingga kita bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan beruntung, dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan niat yang tulus, hati yang bersih, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Fas'alullah rabbakum biniyatin shadiqah wa qulubin tahirah aw yuwaffiqakum lisiyamihi wa tilawatil kitab." Maka mintalah kepada Allah mintalah kepada Tuhanmu
dengan niat yang benar dan hati yang suci. Semoga Allah memberikan taufiknya, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan membaca Al-Quran. Antara puasa dengan ibadah lain, terutama dengan membaca Al-Quran, tidak dapat dipisahkan. Puasa, sholat, dan membaca Quran. Kenapa sehingga demikian? Karena di malam inilah, malam Lailatul Qadar ini, Allah menurunkan menurunkan Al-Quran dengan keberkahan yang Allah turunkan, sehingga bumi ini saat itu tenang, bumi ini tentram, ya, suasananya juga sangat menyenangkan, sangat nyaman. Ini merupakan karena dipenuhi oleh malaikat, turun para malaikat untuk mengatur urusan di dunia ini, dan tentunya bagi siapa yang mendapatkan malam ini dalam keadaan beribadah, tentunya kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Apa yang kita lakukan? Salat, tentunya berzikir, dan yang paling utama adalah kita membaca Al-Quran, karena Lailatul Qadar tentunya malam turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nilai yang sangat tinggi di malam itu. Untuk membaca Quran kita diberi pahala yang sangat tinggi. Kita berzikir, bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita melakukan ta'lim atau kita lakukan kuliah, istilah kuliah 7 menit, atau kultum, kita melakukan pengajian-pengajian, ya, kajian-kajian Islam, membaca Quran, hadis, ya, kemudian kita bertobat, melakukan sholat-sholat tobat, dan ini tentunya dapat memberikan kita keuntungan yang sangat besar, karena kita keluar dari bulan suci Ramadan dengan niat yang tulus, dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih. Insya Allah dosa kita akan diampuni, dan kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi kita untuk mengingatkan kita bahwa Lailatul Qadar hendaknya menjadi dambaan kita di setiap orang yang berpuasa, tentunya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, karena kita adalah tamu Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat Allah, sehingga kita dalam menjalani hidup ini, kita hidup dengan tenang. Siapa tahu puasa yang akan datang kita tidak akan bertemu lagi, maka jadikanlah puasa ini sebagai puasa yang terakhir. Jadikanlah Lailatul Qadar ini sebagai Lailatul Qadar, kesempatan yang terakhir untuk kita beribadah, sehingga kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik, atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.